Selamat Bu Neza ya, akhirnya sampai juga. Tapi saya kritik Bu Neza ini, dia banyak sekali bicara matematik dan matematik penting bagi kehidupan. Salah satu yang dipelajari dalam matematik itu teori peluang, dan itu tidak digunakan oleh Bu Neza. S3 itu di era Pro-Wahid itu katanya minimum 3 tahun, tapi di era saya itu bisa kurang dari 3 tahun. Bahkan di banyak perguruan tinggi itu ada yang 2,5 tahun kurang. Jadi peluang untuk selesai cepat itu sudah ada di mana-mana, gitu. Dan karena Bu Neza ini tidak menggunakan peluang untuk bisa selesai cepat, peluang untuk dapatkan predikat cum laude juga nggak mungkin. Jadi maksud saya adalah ilmu itu tidak hanya untuk dibicarakan, tapi ilmu itu untuk dieksekusi dalam kehidupan. Apakah Bu Neza bisa menceritakan serba ringkas kesulitan apa yang dialami dalam proses perkuliahan, sehingga hadirin di sini juga bisa mengambil manfaat dari pengalaman Bu Neza kuliah? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dalam kehidupan tidak semua apa yang kita inginkan itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Prof. Saya juga merencanakan mau selesai di 6 semester, Prof. Tapi tidak menyangka kalau memang harus selesai di 12 semester ini, Prof. Tapi saya bangga, Prof, dengan 12 semester ini. Walaupun lambat, banyak pelajaran dan pengalaman hidup yang saya temui. Walaupun tidak patut dicontoh juga untuk 12 semesternya. Kesulitan untuk dari pihak prodi sama sekali tidak ada, Prof. Prodi benar-benar memfasilitasi mahasiswa. Bahkan saya dihubungi oleh promotor, kopromotor, penguji untuk segera. Namun memang proses membagi perhatian dan membagi waktu itu yang Prof masih saya pelajari sampai hari ini. Terima kasih, Prof. Baik, saya sangat sepakat ketika Bu Neza mengatakan bahwa matematika itu perlu dalam kehidupan. Sejak orang terbangun sampai dengan tertidur, ya dah. Bahkan pada saat dia tidur pun matematika jalan. Karena ada peluang dia tidak sempat bangun lagi. Tapi kita bermatematika tanpa berimajinasi itu akan banyak mengalami kendala. Orang yang menggunakan matematika dengan benar itu pasti selalu optimis, karena dia akan menghadapi probabilitas. Itulah matematika kehidupan. Sesulit apapun persoalan, pasti ada solusinya. Dulu ketika kita mau ke perguruan tinggi ke 100, saya dapat laporan dari Prof Badri dan Pak Rendi. Oh, ini ditolak kita, tolak sudah, saya bilang batalin. Tapi saya berimajinasi malam ini. Tunggu besok beritanya. Hanya dalam waktu 18 jam kita dapat surat resmi, Pak Rendi ya. Gitu. Suatu sore kira-kira jam 4:30 ada mahasiswa S3 nangis di tempat kopi Ipung itu. Ada apa, Bung? Besok ya aku cari imajinasi. Dan besok selesaikan. Termasuk Pak Agus. Pak Agus tuh ketika saya dapat berita bahwa Pak Agus tuh akan gagal ke profesor, saya telepon, Pak Agus di mana sekarang? Saya lagi di luar. Nanti kalau kampus kita ketemu ya, diskusi. Kami diskusi di kantin Uda. Dan Pak Agus sudah pesimis sekali. Tapi saya bilang ke Pak Agus, apakah masih ada ruang? Pak Agus cerita ya. Saya bilang kalau Bapak bisa menggunakan peluang kecil itu, Bapak jadi guru besar. Saya tidak tahu caranya, tapi bagaimana itu digunakan. Ternyata memang bisa. Jadi bermatematika tanpa berimajinasi itu akan kandas tuh. Hanya kalau saya itu, kalau kawan-kawannya, ini uangnya dari mana? Jangan ribut soal duit. Kan begitu saya kan? Ketika orang ada, jangan ribut urusan kecil-kecil begitu. Itu belum ada solusi sama sekali, tapi kita harus optimis.
Karena itu mohon maaf, saya dalam keluarga itu yang paling suka diledek ketika kita karena keluarga besar lalu diskusi gitu. Itu pasti ada yang nyeletuk, gampang lah itu. Nah, itu pasti saya yang dikritik, yang dinyek itu. Karena saya tidak pernah. Jadi matematikawan itu bagus, tapi menjadi extraordinary people itu lebih bagus. Extraordinary people itu ketika hampir semua orang mengatakan tidak mungkin, dia mengatakan mungkin dan dia menemukan kemungkinan. Yang gitu-gitu gitu. Karena itu mengeluh pada keadaan itu membuat situasi makin buruk. Apakah Bu Neza bisa mengkombinasikan logika matematika dengan imajinasi untuk bagaimana hidup di masa depan itu lebih optimis? Silakan. Ini udah filosofi ini. Berat pertanyaannya, Bro. Mengimajinasikan dengan melogikakan. Ya. Baik, Bro. Saya sebelumnya memang tadi sudah cerita kalau saya dulu juga belajar tidak diberikan konteks untuk apa. Nah, sehingga mungkin itu penyebab saya kurang memanfaatkan peluang. Nah, kemudian untuk mengimajinasikan dan logika matematika, saya ibaratkan pada hari ini, Prof. Saya mengimajinasikan hari ini itu baru beberapa bulan lalu, Prof. Jadi selama 11 semester itu saya belum berani untuk berimajinasi duduk di sidang ujian terbuka. Jadi mungkin itu yang menghambat. Jika saya lebih cepat mengimajinasi, mengafirmasi diri sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, ternyata memang ada peluang, ada jalan, dan ada banyak cara untuk mencapai apa yang kita imajinasikan atau apa yang kita impikan. Jadi untuk kedepannya, Prof, saya mencoba untuk tidak berhenti bermimpi, menjadi seorang pembelajar. Tidak terbayangkan hari ini duduk di sidang terbuka, Prof, karena saya tidak berani, terlalu takut untuk berimajinasi, merasa diri tidak mampu, sehingga terlalai dengan tugas-tugas lain, akhirnya terlambat. Itu, Prof. Terima kasih. Baik, saya senang dengan kata berdiferensiasi. Tapi kita kadang-kadang kata itu juga bermakna diskriminasi. Siswa itu sama-sama terhormat. Apakah dia level, mohon maaf ya, level agak bawah, level medium, level tinggi. Dan berdiferensiasi juga untuk mewadahi itu. Tapi saya kritik juga, seakan-akan Lodz itu jauh lebih tidak terhormat dibandingkan dengan Hodge. Lodz itu sama-sama terhormat dibandingkan dengan Hodge. Karena kadang-kadang orang tidak bisa Hodge sama sekali kecuali Lodz dipahami. Coba kalau saya tanya kepada mahasiswa, sebutkan fungsi-fungsi kepemimpinan. Pasti saya dikritik, ini Pak, Lodz ini. Betul nggak? Ini rendah, Pak. Tapi saya katakan, coba deskripsikan atau buatlah sebuah analisis bagaimana transformasi fungsi-fungsi kepemimpinan untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Wah, ini bagus nih, level tinggi ini. Tapi orang tidak akan bisa menjawab level tinggi itu kecuali dia tahu fungsi kepemimpinan 1, 2, 3, 4, 5, ya enggak? Baru dia transformasikan. Jadi Hodge dengan Lodz itu atau sebaliknya sama-sama terhormat. Kalau kita menganggap bahwa Hodge itu lebih terhormat, lebih hebat dibandingkan dengan Lodz, karena kita berpikirnya dikotomis. Kalau kita berpikirnya diametral bahwa ini bergerak dari sini ke situ, maka sama-sama terhormat. Demikian juga di bidang saya fungsi-fungsi manajemen. Kalau saya jelaskan, sebutkan fungsi-fungsi manajemen, itu rendah sekali. Tapi saya katakan bagaimana transformasi fungsi-fungsi manajemen untuk mewujudkan kepemimpinannya efektif. Kalau orang tidak tahu fungsi-fungsi manajemen, nggak akan bisa dia jawab. Nah gitu.
Karena itu sekali lagi Hot dan Rod ini sama-sama terhormat. Saya tadi tertarik Anda mengatakan visa. Ini karena terakhir ya, agak kenyang-kenyangan kita. Saya sebetulnya tidak terlalu concern berbicara visa. Sungguh pun omongan saya juga bisa diperdebatkan. Misalnya kalau kita dibandingkan dengan Finlandia, Islandia dan sejenisnya gitu. Finlandia itu hanya 338.000 kilometer luasnya. Di Islandia itu hanya 102 kilometer. Singapura itu luasnya hanya 734 gitu. Dengan penduduk itu kira-kira 5 juta, 5,5 juta gitu. Sementara Indonesia itu luasnya 1 juta lebih kilometer gitu. Tapi kalau itu yang saya omongkan salah juga. Karena Cina itu luas sekali. Kanada itu luas sekali. Dan penduduknya banyak sekali. Tapi di visa juga dia tinggi. Tapi sebetulnya saya dengar gitu, mengapa Cina itu bagus sekali skor visa. Saya mau koreksi ini kalau ada yang tahu. Saya dapat informasi bahwa ketika tes visa, Cina itu anak-anak Shanghai yang jadi sampelnya. Di Amerika ketika diuji visa itu sampel itu anak-anak New York. Sementara Indonesia itu sampelnya itu dari metropolitan Jakarta sampai ke Pinrang, bahkan Papua. Ini sekali lagi mohon dikoreksi ini kalau saya salah, sebab itu yang saya dapatkan. Gitu. Ini jangan-jangan sengaja diambil sampel itu dari Jakarta sampai ke ujung Papua sana karena ingin perjalanan dinas. Kan begitu kan? Kalau memang benar seperti itu gitu. Ya. Ini kalau kita itu dites anak Jogja, anak Jakarta atau anak Bandung gitu, dites gitu. Katakanlah di Cina anak Shanghai, di Amerika anak New York gitu. Kalau Finlandia, Islandia, Singapura, oke lah, ya nggak usah diambil sampel dimanapun juga, ya namanya juga wilayahnya kecil gitu, pasti gap kualitas itu nggak akan terlalu tinggi gitu. Karena itu maka visa ini memang boleh menjadi semacam sinyal, tapi bagi saya tidak cukup untuk dijadikan alasan karena cara penerapan sampelnya juga kurang fair gitu. Tapi karena ini menjadi fakta gitu, apakah Bu Neza punya kritik terhadap sistem pembelajaran pada sekolah-sekolah di Indonesia? Karena itu kita di skor ini agak-agak jeblok terus, dan itu sepanjang tahun, sungguh pun akhir-akhir ini terdapat tanda-tanda perbaikan. Silakan Bu. Baik Prof, izin menanggapi. Untuk tadi katakan anak itu unik, setiap siswa itu unik, saya setuju Prof. Jadi memang setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam atau berdiferensiasi. Dan seorang anak itu dia tidak selamanya berada di LOTS. Misalnya dia untuk materi matematika, dia memang ada di LOTS. Tapi bisa jadi anak yang LOTS di matematika itu di seni dia tinggi, atau di bahasa Indonesia dia HOTS. Sehingga itu bisa mengurangi diskriminasi dari anak-anak yang pintar atau yang hot dengan yang HOTS. Karena semua kemampuan anak dihargai, baik yang pintar matematika, IPA, seni, bahasa, dan PKN. Kemudian menanggapi tentang PISA. PISA Program for International Student Assessment mengukur kemampuan belajar siswa sekolah. Nah, tahun 2022 memang grafik semua negara cenderung turun, Prof. Karena itu diukur setelah pandemi, dan Indonesia malah peringkatnya naik. Artinya Indonesia bisa stabil saat pandemi, tapi itu peringkat yang naik karena yang lain turun. Sedangkan skor untuk literasi numerasi, literasi sains itu turun. Jadi belum boleh juga berbangga hati dengan peringkat yang naik. Nah, bisa jadi itu kritik saya adalah pada pembelajaran di sekolah dasar
lebih cenderung kepada konten. Jadi konten-konten yang dijejali kepada siswa, sehingga siswa tidak terbiasa dengan konteks. Sementara soal-soal PISA itu saya perhatikan Prof itu cenderung kepada soal-soal yang berkaitan dengan konteks. Nah, saya pernah baca juga artikel Prof Zulkardi terkait dengan PISA. Ini memang banyak yang menggunakan konteks-konteks. Nah, siswa kita sepertinya belum terbiasa mengerjakan soal-soal yang levelnya PISA menggunakan konteks yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu tanggapan saya, Prof. Terima kasih. Baik, terakhir saya memberi saran. Ini ya saran untuk guru pada umumnya, wabil khusus guru matematik. Ini pengalaman saya dulu tidak bodoh-bodoh amat matematik itu. Tapi saya bahkan sampai SMA pun tidak memahami untuk apa belajar matematik. Dengan segala hormat saya pada guru, karena saya sangat hormat pada guru, ada kritik saya. Ketika diajarkan sinus ke sinus, tangan ke tangan, saya tidak apa penjelasan untuk apa dalam kehidupan. Ketika sudut-sudut diukur, ini untuk apa dalam kehidupan. Karena itu saya lebih tertarik pada ilmu sosial. Kalau seorang pedagang membeli sekian telur, modalnya sekian, nanti di jalan pecah sekian, dia mau untung sekian persen, berapa dia harus jual per biji. Dan supaya tertib, dibuat pembukuannya, tata buku hitung dagang. Wah, ini dia. Karena itu dulu saya sungguh pun skor saya IPA, kelompok IPA dan kelompok IPS sama, saya pilih IPS karena saya lebih mengerti geografi. Wah, kesini gitu ya, hafal sekali saya rute kereta itu ya, karena itu waktu petang-buta saya selalu 100. Wah, enak ini kalau saya IPS, jago geografi, nggak akan pernah tersesat. Kalau nanti saya dagang, saya pasti cara menghitungnya ngerti gitu. Tapi di matematik saya pada saat itu nggak pernah dapat penjelasan. Ini untuk apa? Karena itu Bapak dan Ibu, siapapun juga anak itu kalau dia menerima pelajaran tapi dia tidak paham apa makna pelajaran itu bagi kehidupan dia di masa depan, dia akan putus asa. Itulah meaningful learning. Kita kadang-kadang meaningful itu hanya diceritakan, tapi tidak pernah untuk ini gitu. Apalagi filsafat ilmu, untuk apa Pak Runyam belajar filsafat? Saya tanya, untuk apa belajar filsafat ilmu? Nggak ada yang bisa jawab. Yang dia jawab adalah esensi filsafat. Padahal filsafat itu untuk bahagia. Itu aja, titik gitu. Belajar filsafat ilmu atau filsafat untuk bahagia. Kenapa? Karena dia belajar esensi, ya enggak? Jadi kalau orang itu kaya karena dia rajin, dia harus bahagia. Wah, saya alhamdulillah agak kaya nih karena saya rajin. Tapi kalau dia malas sekali, miskin, mestinya dia bahagia juga. Alhamdulillah saya begini karena memang saya malas kerja, kan begitu kan? Demikian juga Mbak Neza. Saya syukuri agak terlambat kuliah karena memang saya terlalu banyak berpikir lateral, kan kira-kira begitu. Nah, makna semacam itu yang perlu kita tanamkan kepada siapapun. Kalau anak itu menerima pelajaran dan dia tidak tahu apa maknanya bagi kehidupan masa depan dia akan putus asa. Ini tantangan serius bagi siapapun juga yang menjadi guru.